Kalian tentu penasaran nih, ya. Kita kan kemarin udah bahas nih mengenai 5 stakeholder yang ada dalam pengembangan sistem. Tentunya contohnya pemilik sistem, pengembang sistem, analis sistem, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan topik yang pertama itu pemilik sistem, teman-teman saya mau bertanya apa sih itu stakeholder ya. Bagi teman-teman yang bisa, silakan untuk jawab di kolom komentar di sebelah sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa follow akun TikTok saya, dan boleh teman-teman share video ini jika teman-teman bermanfaat, jika teman-teman merasa bermanfaat ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai pemilik sistem. Nah, jadi ini adalah bagian dari stakeholder, sistem stakeholder. Jadi ada satu atau lebih sistem atau pemilik sistem untuk sistem informasi yang baik, yang besar ataupun yang kecil. Nah, jadi ada sistem yang besar itu pemilik sistemnya itu biasanya manajer atau yang kita sering sebut eksekutif. Sedangkan sistem yang lebih kecil itu biasanya kita sebut manajer menengah atau supervisor. Nah, pemilik sistem ini cenderung tertarik pada keuntungan bersih, contohnya teman. Terus berapa biaya yang harus dikeluarkan, terus seberapa besar nilainya, nilai itu keuntungan terhadap bisnisnya. Nah, jadi ada nilai dan keuntungannya. Jadi kita akan bahas ada 11 teman-teman. 11 nih, 11 nilai keuntungan dari sistem yang kita bangun atau kita rancang khususnya bagi pemilik sistem. Yang pertama itu peningkatan keuntungan perusahaan tentunya. Jadi kita kalau semakin baik sistem kita, tentunya mendapatkan keuntungan bagi suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, pengurangan biaya bisnis. Contohnya Bapak Ibu biasanya menggunakan kertas, dicatat nih dan berubah menjadi digital. Jadi secara biaya bisnis itu berkurang. Memang di awal lumayan besar, tetapi untuk berkesinambungan, untuk berkelanjutannya biasanya menurun. Yang ketiga, adanya biaya dan keuntungan sistem. Tentu keuntungan kita pasti meningkat. Yang keempat, peningkatan pangsa pasar. Jadi semakin luas bisnis kita, biasanya semakin besar juga keuntungan kita, dan semakin banyak orang mengenal sistem kita, mengenal perusahaan kita. Nah, yang kelima itu perbaikan relasi kepada pelanggan, dan yang keenam itu peningkatan efisiensi, dan yang ketujuh itu ada perbaikan perbuatan untuk pembuatan keputusan, dan yang kedelapan itu mengurangi kesalahan yang lebih sedikit tentunya ya, karena sudah menggunakan sistem. Dan yang kesembilan, penentuan peraturan itu pasti lebih baik teman-teman ya. Dan yang ke-10 itu tentu secara keamanan itu luar biasa perbaikannya. Nah, dan yang terakhir itu kapasitasnya lebih besar. Nah, jadi itulah teman-teman ada 11 nilai keuntungan bagi pemilik sistem. Nah, jadi teman-teman jangan ragu nih, yang awalnya dari kita menggunakan secara manual, misalnya kita tulis tangan, kita beralih ke digital menggunakan sistem. Teman-teman jangan takut untuk membangun bisnis dengan sistem. Jadi banyak keuntungan dan nilai yang bisa teman-teman dapat. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Jangan lupa follow dan komentar, bahkan boleh teman berbagi ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.